Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelina Meo. Di sini saya akan menjelaskan struktur, bentuk, dan fungsi pada manusia. Setiap organ tubuh manusia memiliki struktur dan fungsinya masing-masing. Masing-masing sistem organ saling bergantung satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan di sini saya akan menjelaskan organ tubuh manusia dan fungsinya. Yang pertama, sistem rangka. Pembagian anatomi tubuh manusia yang pertama yaitu sistem rangka. Rangka manusia tersusun dari 206 tulang rawan yang dihubungkan tendon, ligamen, dan tulang rawan. Berikut keterangan tulang-tulang yang menyusun kerangka manusia. Pertama, 8 buah tulang di kepala, 25 buah tulang di kerangka dada, 14 buah tulang di wajah, 26 buah tulang di belakang dan pinggul, 6 buah tulang di telinga dalam, 64 buah tulang di lengan, 1 buah tulang di lidah, dan 62 tulang di kaki. Fungsi dari sistem rangka yaitu untuk bergerak, tempat melekatnya otot, melindungi organ-organ dalam, menopang dan memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, sistem otot. Sistem anatomi tubuh manusia dan fungsi selanjutnya yaitu otot. Di dalam sistem otot manusia terdiri dari 600 otot. Fungsi dari otot yaitu membantu pergerakan tubuh, aliran darah, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Otot ini juga berada pada anatomi tubuh manusia bagian belakang. Berikut ini 3 jenis otot pada manusia. Yang pertama, otot rangka yang terhubung dengan tulang. Yang kedua, otot polos yang ditemukan di dalam organ pencernaan. Dan yang ketiga, otot jantung yang ditemukan di jantung. Yang ketiga, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah memiliki 3 fungsi yaitu 1. Mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, melindungi tubuh melalui sel darah putih untuk melawan kuman yang telah masuk ke dalam tubuh. Dan yang ketiga, mempertahankan homeostasis atau keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal. Yang keempat, sistem pencernaan. Sistem pencernaan melibatkan organ-organ yang disebut sebagai saluran pencernaan. Saluran pencernaan dimulai dari organ yang ada di mulut hingga usus besar. Akhir dari sistem pencernaan yaitu menghasilkan urin dan fases yang dibuang melalui anus. Fungsi dari sistem pencernaan adalah untuk memproses makanan menjadi zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Yang ketiga, sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Kelenjar tersebut yaitu hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan kelenjar kelamin atau gonad. Kelenjar tersebut akan bekerja sesuai dengan rangsangan yang diterima dari sistem saraf pusat dan reseptor kimiawi di dalam darah dan hormon yang diproduksi oleh kelenjar lain. Yang keenam, sistem saraf. Sistem anatomi manusia selanjutnya yaitu sistem saraf. Sistem saraf memiliki fungsi untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses informasi dari otak dan saraf. Sistem saraf manusia terdiri dari saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari saraf otonom dan somatis. Yang ketiga, sistem pernapasan. Sistem pernapasan berfungsi untuk menyediakan oksigen ke seluruh tubuh, mengeluarkan karbon dioksida, serta produk limbah lainnya yang dapat menyebabkan kematian jika dibiarkan menumpuk. Terdapat 3 bagian dari sistem pernapasan yaitu saluran nafas,
yang fungsinya adalah membawa udara melewati hidung menuju paru-paru. Saluran napas terdiri dari hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Paru-paru fungsinya untuk pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar tubuh. Otot respirasi termasuk diafragma dan otot interkostal yang bekerja sama memompa, mendorong udara masuk dan keluar dari paru-paru saat bernapas. Yang kedelapan, sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk mempertahankan tubuh terhadap bakteri, virus, dan patogen lainnya yang berbahaya. Getah bening, limpa, sumsum tulang, limfosit, timus, dan leukosit termasuk dalam sistem kekebalan tubuh. Yang kesembilan, sistem limfatik. Sistem limfatik merupakan sistem yang berperan pula terhadap pertahanan tubuh. Sistem limfatik terdiri dari kelenjar getah bening, saluran getah bening, dan saluran pembuluh getah bening. Tugas utamanya yaitu membuat dan menyalurkan getah bening yang dapat membantu tubuh melawan infeksi. Selain itu, sistem limfatik juga membantu menghilangkan cairan getah bening dari jaringan tubuh dan mengembalikannya ke darah. Yang ke-10, sistem ekskresi. Sistem ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Organ-organ ekskresi terdiri juga dari ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Organ hati berfungsi mengeluarkan empedu, kulit berfungsi mengeluarkan keringat, dan paru-paru mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. 11. Sistem urinaria. Sistem urinaria atau perkemihan juga termasuk dari sistem ekskresi. Tetapi sistem urinaria terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal berfungsi menyaring darah untuk membuang limbah dan menghasilkan urin. Ureter mengandung kemih dan uretra bersama-sama membantu saluran kemih yang berfungsi mengalirkan urin dari ginjal, menyimpannya, dan kemudian melepaskannya saat buang air kecil. Selain menyaring dan menghilangkan limbah dari tubuh, sistem urinaria juga dapat mempertahankan homeostasis air, ion, pH, tekanan darah, kalsium, dan sel darah merah. Yang kedua, sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia terdiri dari dua jenis, yaitu sistem reproduksi wanita dan pria. Kedua jenis tersebut sama-sama berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi wanita terdiri dari ovarium, saluran telur, rahim, vagina, vulva, kelenjar susu, dan payudara. Sedangkan reproduksi laki-laki mencakup skortum, testis, saluran sperma, kelenjar seks, dan penis. Yang ke-13, sistem indera. Anatomi tubuh manusia yang terakhir yaitu sistem indera yang berfungsi sebagai penerimaan rangsangan yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Terdapat 5 sistem indera yaitu yang disebut panca indera dengan tugasnya masing-masing, yaitu yang pertama indera penglihatan atau mata, yang kedua indera pendengaran atau telinga, ketiga indera penciuman atau hidung, yang keempat indera peraba atau kulit, yang kelima indera pengecap yaitu lidah. Sekian dan terima kasih.